Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak, Ibu, Saudara, rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mensyariatkan kepada kita semua amal-amal saleh. Allah taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kita untuk beramal saleh. Ada sekian banyak jumlah dan jenis amal-amal saleh yang disyariatkan dalam agama kita. Kita diperintahkan untuk mengamalkannya. Pertama-tama dan utama tentu kita diperintahkan untuk memperhatikan dengan khusus terhadap amal-amal yang wajib, amal-amal yang fardu. Kemudian hendaknya seseorang juga mendorong dirinya untuk bersemangat mengamalkan amal-amal sunnah. Kemaslahatan dan kebaikan dari amal-amal itu hakikatnya kembali kepada orang yang mengamalkannya. Kembali kepada orang yang melaksanakannya. Bukan kepada Allah Azza wa Jal. Bukan kepada Rabb kita. Allah tidak butuh ibadah kita. Allah tidak butuh kebaikan yang kita kerjakan. Allah tidak butuh kepada hamba-hambanya sedikit pun. Tapi hakikatnya bahwa kebaikan-kebaikan atau manfaat-manfaat dari amal soleh itu kembali kepada diri kita masing-masing. Kembali kepada orang-orang yang mengamalkannya. Maka ini hendaknya sudah menjadi satu motivasi, satu pendorong yang kuat buat kita semua untuk terus beramal soleh. Untuk terus melakukan kebaikan-kebaikan. Untuk terus berbuat baik di muka bumi ini. Ayyuhal hudur rahimakumullah. Syekh Abdurrahman Sa'di rahimahullah ta'ala. Beliau menyebutkan mengapa kebaikan-kebaikan itu disebut dengan as-salihat. Kita sudah biasa mendengar amal soleh, amal soleh, amal soleh. Yang secara mudahnya artinya amal-amal kebaikan. Nah, kenapa amal-amal kebaikan itu disebut dengan as-salihat? Syekh Sa'di rahimahullah menyebutkan wa wusifat a'malul khairi bis-salihat li'annaha tuslihu ahwalal ibadi wa umura dinihi. Kebaikan-kebaikan itu disebut dengan amal-amal saleh, as-salih yang baik. Karena perbuatan-perbuatan itu tuslihu, memperbaiki ahwalal ibad, memperbaiki keadaan-keadaan seorang hamba, keadaan-keadaan hamba. Wa umura dinihi, dan juga urusan-urusan agamanya. Orang yang beramal soleh, keadaannya akan menjadi baik. Orang yang beramal soleh, urusan agamanya juga akan membaik. Tidak itu saja. Wa dunyahu wa hayatahu dunyawiyah wal ukhrawiyah. Wa umur dinihi wa dunya, memperbaiki keadaan-keadaan urusan-urusan agama dan dunianya, dan juga memperbaiki kehidupan dunia dan akhiratnya. Poin ini juga cukup buat kita semua untuk bersemangat melakukan amal kebaikan. Ternyata akan memperbaiki keadaan kita, keadaan agama kita, keadaan dunia kita, keadaan kehidupan kita, dunia dan akhirat. Wa yazulu anhu fasadul ahwali,
Dan sekaligus juga kerusakan-kerusakan keadaan itu akan sirna dari orang-orang yang beramal soleh. Maka dari itu ikhwani afadhi fillah rahimakumullah ta'ala. Orang yang berbuat kebaikan amal soleh itu, dia hakikatnya sedang memperbaiki diri sendiri. Maka hendaknya dia perintahkan keluarganya untuk berbuat soleh juga. Dia juga ajak orang-orang masyarakat untuk berbuat amal soleh. Ketika amal soleh ada di keluarga, ditegakkan di tengah keluarga, menyebar tengah masyarakat, maka keluarga akan baik. Keadaan keluarga baik, keadaan masyarakat baik, dan keadaan negara pun akan jadi baik. Ayyuhal hudur rahimakumullah. Di sisi yang lain, Allah Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam melarang kita dari berbuat maksiat. Perbuatan yang hakikatnya pembangkangan terhadap Rabbul Alamin. Penentangan kepada Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang jelas ketika orang berbuat maksiat itu, keburukan akan menimpa dirinya. Tidak menimpa Allah Ta'ala. Sebagaimana kebaikan itu tidak kembali kepada Allah, karena Allah Maha Ghani, tidak membutuhkan apapun. Keburukan-keburukan, maksiat-maksiat dilakukan seorang hamba, itu juga tidak mencelakai Allah Ta'ala. Tidak menimbulkan madarat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan pernah seseorang itu kecewa, kemudian mengungkapkan emosinya, melakukan maksiat-maksiat dengan niat ingin mendatangkan atau melancarkan madarat kepada Allah Ta'ala. Tidak. Allah Ta'ala sama sekali tidak terpengaruh dengan keburukan yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terpengaruh dengan maksiat yang dilakukan seorang hamba. Madaratnya kembali kepada diri kita, si pelaku. Madaratnya tidak kepada Allah, tapi kepada kita. Kita katakan kita supaya kita sadar, bukan kepada yang lain-lain. Kalau kita bermaksiat, apapun itu, berbohong, berjudi, apa saja, keburukannya, madaratnya, kecelakaannya itu kepada diri kita. Dan juga bisa kepada keluarga juga. Dan juga akan bisa menimbulkan bahaya merata di tengah masyarakat kalau keburukan atau maksiat atau kemungkaran tidak ada yang mencegah atau melarangnya. Jadi ikhwan wa akhwati fillah rahimahullah ta'ala, betapa butuhnya kita untuk beramal soleh. Dan betapa bahayanya ketika seseorang berbuat keburukan-keburukan dan maksiat-maksiat. Maka dari itu, hendaknya kita terus bersemangat untuk beramal soleh, untuk kebaikan diri kita, untuk membangun kehidupan kita di akhirat nanti. Dan mari kita jauhi sejauh-jauhnya perbuatan-perbuatan maksiat, karena itu akan merusak dunia kita, merusak jasmani kita, merusak akhirat kita. Semoga Allah Ta'ala memberikan hidayah. Nah, semangat-semangat kita untuk beramal soleh itu hendaknya bertambah kuat, bertambah meningkat di waktu-waktu yang istimewa, di bulan-bulan yang istimewa, di hari-hari yang istimewa. Sekarang pertanyaannya, Bapak Ibu rahimahullah ta'ala, bagaimana kita tahu ada bulan istimewa, ada waktu istimewa, ada hari atau malam istimewa? Mari kita lihat keterangan sebagian ulama. Al-Imam Qatadah rahimahullah mengatakan wastafa minasyuhuri Ramadhan wal ashhur al-hurum.
wastafa minal ayyami yaumal jum'ati, wastafa minal layali lailatul qadr. Dan Allah Subhanahu wa taala, beliau menyampaikan perkataan yang cukup panjang, saya ambil sebagiannya. Dan Allah taala memilih dari bulan-bulan yang 12 bulan itu, Allah taala memilih Ramadan dan bulan-bulan haram. Dan Allah taala memilih hari-hari dari setiap pekan, yaumul jum'ah, hari Jumat. Dan Allah taala memilih dari sekian malam-malam yang ada dalam setahun, Lailatul Qadri. Lailatul Qadar. Jadi di sini masalah keistimewaan hari, malam, bulan kembalinya kepada pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kembalinya kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Khattabi juga mengatakan waqad faddalallahu ba'dal ahjari ala ba'dhin kama faddala ba'dha al-biqa' wal buldan wa kama faddala al-layali wal ayyam wasyuhur. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengistimewakan sebagian batu di atas batu yang lain. Maksudnya Hajar Aswad ya. Bukan batu age dan lain-lain ya. Kita bicara masalah agama. Jadi pembahasan ini disampaikan saat membahas tentang bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu an mencium Hajar Aswad. Jadi Allah Ta'ala mengutamakan Hajar Aswad di atas batu-batu yang lain. Sebagaimana juga Allah Ta'ala mengutamakan dan mengistimewakan sebagian kota dan sebagian negeri di atas kota dan negeri yang lain. Ada tanah suci. Ada negeri Syam yang Allah Ta'ala istimewakan. Wa kama faddala, demikian juga Allah Ta'ala mengutamakan malam-malam, hari-hari dan bulan-bulan. Nah dasarnya apa kata Imam Khattabi? Wa babuhu hadza kulluhu taslim. Pembahasan ini dasarnya adalah at-taslim, mengikuti ketetapan Allah Subhanahu wa taala dengan bulat. Orang tidak bisa menerka-nerka. Oh, air ini lebih utama dari air dari daerah lain. Oh, air dari sumur ini lebih utama, tidak. Satu-satunya air yang utama adalah Zam-Zam. Sementara sumur-sumur yang lain ya sama saja. Mungkin mineralnya lebih baik, tapi itu tidak bisa disebut lebih utama dalam kacamata agama. Demikian juga hari Jumat kita utamakan. Jangan sampai kemudian ditambah hari Jumat yang paling utama adalah yang pasarannya begini. Tidak. Hari Jumat apapun pasarannya itu adalah utama. Jadi pembahasan ini ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimahullah taala, ini satu kaidah yang penting itu kita pegangi. Pembahasan ini dasarnya adalah taslim. Kita mengikuti apa yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Allah agungkan bulan ini. Allah Ta'ala muliakan air ini. Nabi SAW muliakan ini dan itu. Maka mari kita ikuti. Manusia tidak bisa menentukan hal itu. Manusia tidak berhak menentukan hal-hal yang berhubungan dengan masalah ini. Di antara waktu yang diutamakan Allah Ta'ala, bahkan diagungkan dan dimuliakan Allah Ta'ala adalah yang disebut dengan bulan-bulan haram. Bulan-bulan yang diagungkan Allah Subhanahu wa taala yang jumlahnya adalah 4. Allah Ta'ala berfirman, Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan-bulan di sisi Allah Ta'ala adalah 12 bulan berdasarkan ketetapan Allah pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. Nah dari 12 bulan ini ada minha arba'atun hurum. Ada 4 yang spesial. Yang berstatus sebagai bulan-bulan haram. Yang punya hurmah, kehormatan yang lebih tinggi. Yang punya kemuliaan yang lebih tinggi.
Al-Imam Qurtubi rahimahullah mengatakan khassallahu al-arba'atal ashhurul hurum bidzikri wan nahya 'anil zulmi fiha tasyrifan laha. Allah taala mengkhususkan penyebutan 4 bulan tadi dan menyebutkan pengkhususan larangan berbuat zalim di dalamnya tasyrifan laha, untuk memuliakan 4 bulan ini. Karena setelah yang tadi saya bacakan ada larangan fala tadhlimu fihinna anfusakum, janganlah kalian berbuat zalim terhadap diri kalian di 4 bulan tersebut. Karena dia mulia. Sesuatu yang mulia mari kita muliakan. Mari kita juga bersikap mulia di bulan-bulan mulia dan agung itu. Wa in kana manhiyan fi kulli zaman. Walaupun perbuatan zalim itu terlarang di setiap masa. Jadi perbuatan zalim terlarang hari ini, kemarin, besok, lusa, tahun kemarin, tahun depan. Kapan saja kezaliman itu dilarang. Tapi saat seseorang berada di bulan-bulan yang disebut 4 tadi, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, dan Rajab, hendaknya orang lebih menjauhi perbuatan zalim. Hendaknya kita betul-betul lebih menjauhi perbuatan zalim. Atau supaya mudah difahami lagi, kita menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat. Kita lebih menjauhi perbuatan maksiat. Kita jauhkan benak kita dari berpikir untuk berbuat buruk. Kita jauhkan lisan kita dari ucapan-ucapan buruk. Kita jauhkan tangan kita dari perbuatan buruk dan begitu seterusnya. Karena waktunya mulia. Karena bulannya mulia. Seperti yang sedang kita berada di dalamnya sekarang ini. Bulan Rajab. Salah satu bulan yang diagungkan Allah Ta'ala. Maka sebagai hamba Allah kita agungkan bulan Rajab yang Allah agungkan. Kita muliakan bulan Rajab yang dimuliakan dalam agama kita ini. Al-Imam At-Tabari rahimahullah ta'ala menerangkan makna ayat tadi, At-Taubah ayat 36, la tadhlimu anfusakum fi kullihin. Janganlah kalian berbuat zalim kepada diri kalian di setiap bulan tadi yang jumlahnya 12. Thumma khassa min dzalika arba'ata ashhurin. Kemudian Allah Ta'ala mengistimewakan atau mengususkan dari 12 bulan itu 4 bulan. Faja'aluhunna huruman. Allah jadikan 4 bulan ini 4 bulan haram yang punya kedudukan yang lebih tinggi, kehormatan yang lebih tinggi, kemuliaan lebih tinggi, wa'azzama hurumatihin, dan Allah mengagungkan kehormatannya. Kemudian lanjutnya kata Imam At-Tabari rahimahullah, wa ja'ala dzamba fihinna a'zam, dan Allah menjadikan dosa di 4 bulan ini lebih besar. Wal amal salih wal ajr a'zam, dan menjadikan amal saleh dan pahala lebih besar. Nah, mari kita melihat dan menyimak perkataan Imam At-Tabari ini. Di 4 bulan ini, perbuatan dosa bila dilakukan maka akan lebih besar, lebih parah. Lebih besar dosanya, lebih parah karena dilakukan di bulan yang mulia. Dan sebaliknya ketika orang itu melakukan amal soleh, pahalanya akan lebih besar. Jadi ini suatu kaidah Bapak Ibu rahimahullah ta'ala, kaidah dalam beramal soleh bahwa hendaknya seseorang memanfaatkan waktu-waktu mulia, waktu-waktu yang spesial dan istimewa untuk lebih bersemangat beramal soleh. Karena apa? Nilainya akan lebih, pahalanya akan lebih besar. Ini juga disampaikan Syekh Ibrahim Ruhaili hafizallahu ta'ala. Jadi ini kaidah ya, tadi kita dapat kaidah bahwa menentukan waktu mulia itu
Dasarnya apa? At-taslim, ketetapan Allah Azza wa Jalla. Sekarang kaidah yang lain, bahwa amal soleh bila dikerjakan di waktu-waktu mulia, seperti Rajab ini, nilainya akan lebih. Pahalanya juga lebih. Juga nanti di bulan Ramadan nanti. Tapi perlu diingat pula, bahwa perbuatan jahat, maksiat, akan lebih parah lagi tinjauannya kalau dilakukan di bulan mulia ini. Tidak dilipat gandakan, tapi keburukannya lebih buruk. Maksiatnya lebih buruk. Semoga Allah Azza wa Jalla mudahkan kita menghindarinya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah taala. Kalau kita sudah paham bahwa wadhifah atau tugas kita di hari-hari biasa adalah beramal soleh dan menjauhi perbuatan maksiat, maka hendaknya di bulan mulia seperti ini kita lebih sadar lagi. Ini adalah waktu beramal soleh. Ini waktu yang juga hendaknya orang itu lebih semangat beramal soleh. Nilainya lebih. Kualitasnya lebih baik dibandingkan dikerjakan di bulan-bulan yang lain yang bukan 4 bulan tadi. Nah, amal-amal soleh yang disyariatkan dalam agama kita sangat banyak sekali. Maka hendaknya kita tambah ya. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, kebajikan-kebajikan yang kita kerjakan. Demikian juga lebih kita perhatikan amal-amal yang wajib. 5 waktu, sholat 5 waktu kita perhatikan dengan lebih. Misalnya sudah siap sebelum adzan berkumandang. Atau ketika adzan sudah siap untuk pergi ke masjid atau musholla. Kita tunjukkan. Karena kita memang butuh beramal soleh dan ini adalah salah satu waktu yang tepat untuk menambah semangat beramal soleh. Jadi yang wajib-wajib kita perhatikan dengan lebih, lalu kita tambah amal-amal sunnah, puasa sunnah, sholat-sholat sunnah. Dikir-dikir kita tambah waktunya, kita tambah kuantitasnya. Baca Quran kita tambah waktunya. Kemudian infak, bila seseorang diberi kemudahan oleh Allah Azza wa Jalla ditambah. Jadi alhamdulillah Allah Azza wa Jalla mensyariatkan ibadah-ibadah yang macam-macam. Kalau orang tidak bisa ini, dia bisa melakukan yang lain. Tidak bisa itu, dia bisa melakukan yang lain. Dan bersyukurlah ketika orang bisa melakukan banyak jenis ibadah. Bersedekah dengan uang dan juga bersedekah dengan tenaga, bersedekah dengan lisan, kalimat thayyibah dan lain-lain. Jadi makna ketika kita membaca ayat At-Taubah 36 tadi, bahwa bulan ini, bulan Rajab adalah bulan yang agung, dan kita agungkan dengan lebih fokus atau kita lebih perhatian untuk beramal soleh dengan segala jenis amal soleh. Kalau yang wajib jelas, kita tambah perhatiannya. Nah yang lain yang perlu kita tambah kuantitasnya, tambah jumlahnya, zikirnya, dengan mukhtalaf anwa'il ibadat, dengan berbagai jenis ibadah yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal hudur rahimakumullahu taala. Dengan ini nanti berarti seseorang sedang mengagungkan sesuatu yang diagungkan Allah taala. Berarti seseorang juga sedang memanfaatkan kesempatan emas untuk beramal soleh sehingga dia mendapatkan pahala atau ganjaran yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang perlu kita ingat, fala tazlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian berbuat zalim kepada diri kalian di 4 bulan tersebut. Ikhwan wa akhwati fillah rahimakumullah. Di sini ada larangan khusus. Kezaliman dilarang kapanpun, dimanapun kita berada. Tapi khusus untuk
bulan-bulan mulia, termasuk bulan Rajab yang kita sedang berada di dalamnya, ada larangan khusus. Jangan pernah engkau berbuat zalim kepada dirimu di bulan Rajab, di bulan Dzulqa'dah, di bulan Dzulhijjah, atau di bulan Al-Muharram. Dan ini juga merupakan bentuk pemuliaan yang tidak boleh kita tinggalkan. Tadi kita misalnya seseorang sudah meningkatkan ibadahnya, alhamdulillah. Yang sebelumnya kurang semangat, yang sebelumnya hanya membaca beberapa halaman Quran, dia baca setengah juz atau 1 juz, alhamdulillah. Tapi yang perlu dia ingat pula, dia pun dituntut untuk lebih menjauhi maksiat-maksiat. Yang dibahasakan dalam Al-Quran dengan fala tadhlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian berbuat zalim kepada diri kalian di bulan-bulan yang diagungkan tadi. Jadi kita harus menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat dengan lebih jauh lagi, dengan seluruh jenisnya pula. Kalau tadi kita beramal dengan amal saleh dengan seluruh jenis yang bisa kita lakukan, demikian pula masalah maksiat kita tinggalkan. Apalagi terkait larangan dalam syariat itu, wa ma nahitukum anhu fajtanibu. Kalau masalah perintahkan, lakukan semampu kalian. Tapi untuk larangan-larangan dari Nabi SAW, wa ma nahitukum anhu fajtanibu, maka tinggalkan. Enggak ada istilah tinggalkan semampu kalian, tidak. Karena orang itu bisa tidak berzina itu mudah. Tidak berbohong bisa. Tapi kalau disuruh melakukan sesuatu, disitulah nanti kekuatan orang itu berbeda-beda. Kan bisa, jangan makan babi, kan bisa semua kan? Bisa apa tidak Pak? Kan mudah. Tapi misalnya ya, makanlah 2 piring, kan susah ini. Tapi kalau, nah itu sebagai gambaran bahwa perintah itu kekuatan orang untuk mengamalkannya berbeda-beda. Tapi untuk larangan, ulama menyebutkan semua orang bisa meninggalkannya. Orang bisa meninggalkannya. Dari sekian banyak orang yang ada di muka bumi ini, kira-kira mana yang lebih banyak? Yang makan babi atau tidak makan babi? Saya kira kalau di Indonesia lah biar mudah, akan lebih banyak orang yang tidak mengkonsumsi makanan yang haram itu. Kita tinggalkan perbuatan maksiat yang khusus ataupun yang umum ya, yang kita lakukan sendiri atau kita lakukan bersama-sama orang lain. Maksiat yang wujudnya ucapan-ucapan ya, berbohong atau membuli orang atau perbuatan-perbuatan. Atau maksiat-maksiat yang berhubungan dengan hak-hak Allah Ta'ala atau hak-hak sesama manusia. Jadi semuanya. Sesuatu yang dilarang oleh syariat, dilarang Allah Azza wa Jal, mari kita jauhi dengan sejauh-jauhnya, karena bulan ini bulan yang mulia. Dan tentu seorang hamba butuh pertolongan Allah Azza wa Jal untuk bisa beramal soleh dengan lebih giat dan untuk menghindari perbuatan maksiat dengan lebih jauh lagi. Larangan-larangan ini tentu mengikat semua orang. Janganlah engkau berbuat zalim, wahai penguasa. Wahai pejabat, wahai masyarakat, siapapun engkau. Wahai pebisnis, wahai para pedagang, wahai orang yang membeli, wahai orang tua, wahai suami, wahai istri, wahai anak. Karena ada suami yang berbuat zalim kepada istrinya atau sebaliknya. Ada orang tua berbuat zalim kepada anaknya atau sebaliknya. Ada penguasa berbuat zalim kepada rakyat dan sebaliknya pula. Jangan dipikir yang berbuat zalim itu yang punya kekuasaan, tidak. Yang dikuasai pun juga bisa berbuat zalim. Yang rakyat juga berbuat zalim kepada penguasanya. Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian berbuat zalim di bulan mulia tadi atau secara khusus di bulan Rajab ini. Jangan berbohong. Jangan menipu, jangan korupsi,
jangan mengambil donasi bencana misalnya, jangan mengolok-olok syariat, dan terutama ya, jangan melakukan syirik kepada Allah. Jangan melakukan hal-hal yang kufur. Jauhi perbuatan syirik, jauhi perbuatan kufur, jauhi perbuatan-perbuatan nifak, jauhi perbuatan-perbuatan ikut-ikut merayakan perayaan umat lain. Jauhi perbuatan-perbuatan yang hura-hura, yang itu merupakan sesuatu yang identik dengan umat lain. Kita umat Islam punya identitas, syariatnya sudah sempurna, dan menasikh atau menjadikan syariat-syariat sebelumnya itu syariat yang sudah tidak berlaku lagi. Ikhwani akhwati fillah rahimahullah ta'ala. Jadi inilah tugas kita, beramal saleh dengan lebih giat di bulan Rajab secara khusus dan di bulan-bulan haram secara umum, dan lebih menjauhi perbuatan-perbuatan zalim di bulan Rajab ini. Sesuai dengan judul, awas jangan berbuat zalim di bulan yang agung. Di bulan-bulan yang lain tidak boleh, di waktu-waktu yang lain juga tidak boleh, tapi di waktu yang mulia ini tidak sepantasnya orang berbuat kezaliman-kezaliman. Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengawasi kita, Allah Ta'ala Maha siksanya itu pedih. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Di bulan Rajab ini ada hal-hal yang dilakukan masyarakat tapi dasarnya tidak ada dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beberapa ulama sudah menyampaikan kesimpulan-kesimpulan tentang hadis-hadis yang berbicara mengenai keutamaan-keutamaan amal-amal di bulan Rajab. Hadis-hadisnya bermasalah. Hadis-hadisnya dusta. Periwayatnya orang-orang yang pemalsu. Di antara ulama yang menyampaikannya, Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah, beliau mengatakan lam yarid fi fadli Rajab, fi fadli syahr Rajab, wala fi siyami syai'in minhu muayyan, wala fi qiyami lailatin makhsusah fi haditsun sahih yaslul hujjah. Beliau sampaikan tidak ada sesuatu yang datang tentang keutamaan bulan Rajab, tentang keutamaan puasa Rajab, tentang keutamaan puasa pada hari-hari tertentu di bulan Rajab, tentang keutamaan qiyamul lail pada malam khusus di bulan Rajab, yang tidak ada satu hadis tentang itu yang pantas dijadikan sebagai dasar atau hujjah untuk beramal. Tapi saya ingin mengingatkan, jangan salah paham. Maksudnya apa? Kita di bulan Rajab ini hendaknya meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita. Yang wajib kita perhatikan, yang sunnah kita tambah. Salat wajib, kemudian ada salat sunnah. Puasa sunnah. Jadi ini semua disyariatkan, atau ini semua hendaknya kita lakukan di bulan Rajab. Tapi jangan sampai ada keyakinan khusus bahwa puasa di hari pertama bulan Rajab keutamaannya begini. Atau puasa di hari-hari pertama bulan Rajab keutamaannya ini. Ini yang dimaksud dengan perkataan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Jangan sampai kita salah paham. Bukan untuk melemahkan semangat beramal soleh, puasa sunnah bulan Rajab, qiyamul lail bulan Rajab, tidak. Tapi jangan meyakini sesuatu yang tidak pernah disampaikan Nabi SAW. Karena masalah keutamaan puasa hari pertama bulan Rajab misalnya, keutamaan qiyamul lail di malam sekian di bulan Rajab misalnya, itu butuh dasar dari Rasul kita SAW. Juga disampaikan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, lam yathbut minan Nabi SAW fi Rajab hadithun. Tidak ada satu hadis yang
benar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Rajab. Bal amatul hadis al-ma'thurah fihi 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam kulliha kadzib. Bahkan umumnya hadis-hadis yang datang dari Nabi SAW tentang bulan Rajab semuanya dusta, semuanya bohong. Juga disampaikan Imam Ibnu Dihyah bahwa kebanyakan rawi-rawi hadis-hadis ini adalah wadda'in, para tukang pemalsu hadis. Jadi kita hendaknya bersemangat untuk meningkatkan amal soleh di bulan Rajab ini karena bulannya mulia. Bukan karena ada hadis tadi, karena hadis-hadisnya bermasalah. Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah menyampaikan al-wajib ala kulli muslimin tijah hadhil ashhur wa ghairiha an yaquma fiha bima dallat ali syari'atu wa thabata bi fi sunnah. Jadi kewajiban setiap muslim, dan ini jadi kaidah juga terhadap bulan-bulan yang 4 tadi dan juga bulan yang lain, kewajiban kita adalah melaksanakan sesuatu yang disebutkan dasarnya oleh syariat dan ada dalam sunnah Nabi SAW. Inilah kewajiban kita. Ini juga yang maknanya kembali kepada Quran dan sunnah. Kita ikuti petunjuk Quran, kita ikuti petunjuk hadis Nabi SAW bagaimana mengisi bulan-bulan 4 ini tanpa melampaui batas yang sudah ditentukan oleh syariat. Kemudian saya mengatakan sebab siapapun tidak punya hak ya untuk mengkhususkan dari bulan-bulan ini dengan sesuatu ibadah tanpa ada dasarnya dari syariat. Misalnya orang mengatakan umrah di bulan Rajab lebih utama, disebut umrah Rajabiyah misalnya. Tidak. Karena kesimpulan hadis-hadis itu sudah disampaikan ulama tadi, 3 ulama, tidak bisa dijadikan hujjah atau kebanyakan dusta atau para perawinya adalah para pembohong atau pemalsu hadis. Nah kemudian Syekh Abdul Razak menyampaikan satu contoh dari keterangan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Mungkin di kita tidak terlalu terkenal atau mungkin tidak terlalu diamalkan. Yaitu ada satu salat namanya salat ar-raghaib. Salat raghaib yang biasa dikerjakan di bulan Rajab. Ini salah satu bid'ah di bulan Rajab. Nah, beliau mengatakan hiya bid'atun qabihatun munkaratun asyaddal inkar. Ini adalah bid'ah yang buruk, yang mungkar. Nah, bid'ah semuanya buruk. Beliau sampaikan ini sebagai penekanan saja. Bid'ah yang buruk, yang mungkar, dan dengan pengingkaran yang dahsyat. Mustamilatan ala munkarat, berisi sekian banyak kemungkaran, maka harus ditinggalkan dan harus berpaling dari salat raghaib ini. Nanti bisa antum cari ya, salat raghaib itu apa ya. Tapi kita ingin menyampaikan bahwa di antara bahwa kita dalam mengisi bulan Rajab harus sesuai petunjuk Nabi SAW ya. Jangan membuat-buat suatu salat. Nah, di sebagian masyarakat mereka mengamalkan ini salat ar-raghaib yang sudah disimpulkan Imam Nawawi sebagai bid'ah yang buruk, yang mungkar, yang berisi kemungkaran yang banyak, maka harus ditinggalkan dan harus berpaling darinya. Nah, beliau ingatkan di sini wala yughtarru bikathratil fa'ilina lahu fi katsir min buldan. Jangan tertipu dengan banyaknya orang yang mengamalkannya di banyak negeri. Juga jangan tertipu wala bikauniha madhkuratan fi qutil qulub wa ihya ulumuddin. Dan juga jangan tertipu walaupun salat ini disebut di kitab Qutul Qulub dan Ihya Ulumuddin. Jangan tertipu. Bid'ah ya bid'ah. Ini adalah kemungkaran yang tidak boleh dilakukan. Bukan salat. Iya salat. Tapi harus ikut petunjuk Nabi SAW. Fa innaha bid'atun batilah. Kemudian
beliau membawakan 3 hadis ya yang biasa kita dengar dalam mengingkari bid'ah ya. Man ahdatsa fi dinina hadza ma laysa minhu faraddun, man amila amalan laysa fi amruna faraddun, dan juga hadis kullu bid'atin dhalalah. Jadi kalau ada orang menyebut kok cuma 3 hadis untuk mengingkari bid'ah, ya memang ini yang paling jelas. Sampai kemudian, alah hafalannya tolong hadis tok gitu ya. Ya memang ini yang paling cespleng, yang paling manjur untuk mengingkari bid'ah. Apa kemudian kita katakan Imam Nawawi hanya hafal 3 hadis ini? Kan tidak. Jadi memang inilah dalil yang paling jelas untuk mengingkari bid'ah. Hadis, 3 hadis yang sudah disampaikan tadi. Ikhwani afadhi fillah rahimakumullah ta'ala. Jadi menjadi kewajiban kita untuk mengikuti petunjuk Allah Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, menjalankan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam yang biasa dibahasakan dengan takwa kepada Allah ya. Takwa itu menjalankan perintah dan menjauhi larangan, dan Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam ya memerintahkan atau berwasiat kepada Mu'ad untuk ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Yang kalau diuraikan ya, jalankanlah kewajiban-kewajiban agama dimanapun engkau berada walaupun enggak ada temannya. Jauhilah larangan-larangan Allah Ta'ala dimanapun engkau berada walaupun engkau harus berseberangan dengan banyak orang ya. Termasuk juga hendaknya seseorang menjauhi hal-hal yang buruk, hal-hal yang merupakan kebiasaan orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang kita bahas pada kesempatan ini. Sedikit semoga bermanfaat buat kita semua. Untuk kita ambil pelajaran, jangan pernah kita berbuat zalim kepada diri kita sendiri. Artinya janganlah kita berbuat maksiat kepada Allah Ta'ala atau kepada yang lain dengan menyakiti orang lain. Karena hakikatnya perbuatan-perbuatan maksiat itu akan menyulitkan kita sendiri, akan menyengsarakan kita sendiri, dan juga akan menimbulkan madarat kepada kita sendiri. Sehingga dibahasakan janganlah kalian berbuat zalim kepada diri kalian. Wallahu ta'ala alam, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.